Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elder Sinaga dari S1 Teknik Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 230512041168. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Yang pertama, apa sih memori komputer itu? Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa dalam komputasi, memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Dalam bahasa Inggris, sinonim kuno memori adalah store. Memori komputer beroperasi dengan kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan penyimpanan yang lebih hemat, namun memberikan kapasitas lebih besar. Jika diperlukan, isi memori komputer bisa ditransfer ke penyimpanan. Cara yang umum digunakan adalah melalui teknik manajemen memori yang dinamakan memori virtual. Nah, dan selanjutnya, bagaimana sih cara kerja memori komputer itu? Data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Kamu tentu pernah mendengar istilah byte, bukan? Nah, byte ini adalah kumpulan informasi yang ada dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilang heksadesimal, basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switches. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban basic input-output system atau BIOS dari read-only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, Random Access Memory atau RAM akan memuat operating system dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem informasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Nah, keduanya melibatkan CPU sebagai mediator, sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang yang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Selanjutnya, fungsi memori komputer. Nah, memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yakni: yang pertama, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Yang kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Dan
Yang keenam, menyimpan data multimedia. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis memori. Nah, memori memiliki jenis dan karakteristik yang beragam. Untuk itu, memori dapat dibedakan berdasarkan letaknya, berdasarkan kapasitas dan kecepatan, serta berdasarkan eksistensi datanya. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan jenis-jenis memori berdasarkan letak. Nah, berdasarkan letaknya, memori dibagi dua, yaitu memori internal dan eksternal. Nah, yang pertama, memori internal. Memori internal adalah memori yang informasinya dapat langsung diakses oleh prosesor dan letaknya terintegrasi langsung ke motherboard. Contoh dari memori internal ini adalah cache memory, RAM, dan ROM. Nah, yang pertama, cache memory. Memory cache memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temui di antaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU, cache memori juga sering disebut dengan nama memori CPU. Yang kedua, RAM. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Dan yang ketiga, ROM. Sama halnya RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun, RAM memiliki sifat non-volatile, sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Nah, selanjutnya, memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang bersifat tambahan, digunakan untuk menyimpan data-data atau program-program yang tidak sedang diolah oleh prosesor. Memori ini cenderung bersifat permanen dalam menyimpan data. Contoh memori eksternal ya ada floppy disk atau disket, hard disk, flash disk, dan CD atau DVD. Yang pertama, floppy disk. Floppy disk atau disket atau cakram liuk adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis, tipis, dan lentur. Disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi. Disket yang hanya memiliki kapasitas 1,44 MB dan kegunaan terbatas, khususnya dalam komputer industri, telah digantikan oleh metode penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar, seperti disk lepas USB, cakram keras, eksternal mudah ali, cakram optik, kartu memori, dan jejaring komputer. Yang selanjutnya, hard disk. Hard disk merupakan memori non-volatile yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik.
Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan, serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Dan selanjutnya adalah flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan dengan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Yang selanjutnya, CD atau DVD. Compact disk atau lebih dikenal dengan singkatan CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan backup data. Sama halnya penyimpanan lain, CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dengan dibaca menggunakan sinar laser. Kita beralih ke jenis-jenis memori berdasarkan kapasitas dan kecepatan. Nah, di sini dibagi 4, yaitu register memori, cache memori, memori module, dan hard disk. Yang pertama, register memori. Memori register adalah memori yang memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi yang posisinya berada di dalam prosesor. Memori ini memiliki kapasitas penyimpanan paling kecil. Tapi, memori ini hanya menyimpan data dan instruksi program yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Karena sifat penyimpanan datanya hanya sementara. Dan ukuran data yang disimpan dalam memori register ini dalam satuan bit. Contohnya register 8 bit, register 16 bit, register 32 bit, dan register 64 bit. Oke, dan selanjutnya memori module. Dalam komputasi, modul memori atau stick RAM atau random access memory adalah papan sirkuit tercetak tempat sirkuit terintegrasi memori dipasang. Modul memori memungkinkan pemasangan dan penggantian yang mudah dalam sistem elektronik, terutama komputer seperti komputer pribadi, workstation, dan server. Modul memori pertama adalah desain berpemilik yang diputuskan untuk model komputer dari produsen tertentu. Kemudian, modul memori distandarisasi oleh organisasi seperti JEDEC dan dapat digunakan dalam sistem apapun yang dirancang untuk menggunakannya. Karakteristik yang membedakan modul memori komputer termasuk tegangan, kapasitas, kecepatan atau bitrate, dan faktor bentuk. Untuk alasan ekonomi, memori utama atau memori besar yang ditemukan di komputer pribadi, workstation, dan konsol game non-genggam seperti PlayStation dan Xbox biasanya terdiri dari RAM di atas. Kita beralih ke yang terakhir, yaitu jenis-jenis memori berdasarkan ekstensi datanya. Pada bagian ini, memori dibagi dua, yaitu memori volatile dan memori non-volatile. Yang pertama, memori volatile.
Memori volatile ini bersifat sementara dan jenis memori yang membutuhkan daya untuk tetap mempertahankan informasi yang tersimpan dalamnya. Jika daya terganggu atau hilang, maka informasi yang tersimpan juga akan hilang. Nah, contoh memori jenis ini adalah RAM atau Random Access Memory. Umumnya lebih cepat untuk diakses dibandingkan memori non-volatile, namun kapasitas penyimpanan lebih kecil. Nah, memori ini biasa digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sensitif. Sensitif ini yang dimaksud adalah penyimpanan yang digunakan saat dibutuhkan saja. Yang selanjutnya, memori non-volatile. Nah, memori non-volatile ini bersifat permanen. Jenis memori yang ada, isi datanya tetap dapat dipertahankan walaupun tidak milik sumber daya. Nah, memori jenis ini umumnya bersifat eksternal. Memori jenis ini lebih lambat untuk diakses dibandingkan dengan memori volatile. Tetapi data yang disimpan bersifat jangka panjang dan kapasitas penyimpanan cenderung lebih besar. Kesimpulan yang bisa kita dapat ambil, memori komputer adalah komponen vital dalam sistem komputer, bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengakses data serta instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Dalam ekosistem memori komputer, terdapat beberapa jenis yang berperan dalam menjalankan fungsi sistem secara keseluruhan. Pemahaman mendalam tentang berbagai jenis yang berperan dalam menjalankan fungsi sistem secara keseluruhan. Jenis memori ini penting untuk merancang sistem komputer yang efisien dan optimal. Ketika merancang atau memahami sistem komputer, penting untuk mengenali peran masing-masing jenis memori. RAM atau Random Access Memory digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh sistem. Sementara ROM atau Read Only Memory berisi instruksi dasar yang tidak dapat diubah. Cache memory mempercepat akses data dengan menyimpan informasi yang sering digunakan, sementara memori sekunder seperti ADD, SSD, dan memori flash menyimpan data secara permanen. Selain itu, terdapat juga virtual memory yang memungkinkan penggunaan ruang sistem penyimpanan di disk sebagai tambahan dari RAM fisik, dan registers yang merupakan memori cepat di dalam prosesor untuk menyimpan data sementara dan hasil pertemuan. Dengan memahami peran masing-masing jenis memori ini, penggunaan dapat merancang sistem komputer yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, sejauh ini kamu tentu sudah paham apa itu memori komputer, mulai dari pengertian, cara kerja, fungsi, hingga ke jenis-jenisnya. Dari penjelasan di atas, memori komputer adalah perangkat keras untuk menyimpan instruksi atau data yang sifatnya sementara maupun permanen. Dalam prosesnya, memori melibatkan sejumlah komponen agar dapat beroperasi dengan normal, misalnya RAM, ROM, dan CPU sebagai mediatornya. Nah, semoga video ini dapat membantumu ya. Sekian dan terima kasih.